Ketemu lagi dengan Bu Rani di Rani Math Studio. Kalian mungkin sekarang udah bisa nebak deh Bu Rani mau ngajar apa. Tebaknya kelas ya, kelas 10, 11, atau 12? Salah, bukan kelas 11. Bu Rani kali ini mau ngajar matematika wajib kelas 12, yaitu tentang modus data kelompok. Seperti apa sih modus? Nah, kalian pasti tahu apa sih itu modus? Iya, data yang sering muncul, pinter ya. Nah, kalau di data tunggal mau gampang, tinggal cari mana yang paling banyak muncul. Nah, kalau di data kelompok seperti apa? Yuk kita saksikan berikut ini. Modus adalah data yang sering muncul. Nah, rumus modus itu apa? Biar Bu Rani sih biasanya biar gampang ingat ya. Ada kata-kata lemot. Nah, lemot tuh artinya tepi bawah kelas modus. Karena yang disebut L itu adalah tepi bawah ya. Ada guru yang menyebutnya adalah TB, boleh saja ya. Mau tepi bawah disebut L, mau TB juga boleh ya, sama saja. Lalu ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, apaan tuh? Nah, D1 itu apa? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Oke, ya. Sedangkan D2 sama saja, cuman ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Gitu. P itu apa? Nih, ini P itu apa? Nah, seperti waktu kita belajar tentang kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, kalau lupa lihat video Bu Rani ya. Lihat video Bu Rani tentang kuartil atas dan kuartil bawah atau tentang data kelompok. P itu apa? P itu adalah panjang kelas. Nah, oke. Yuk, kita eksekusi deh soalnya. Nah, Bu Rani punya tabel. Nah, tabelnya itu sebelumnya Bu Rani kotakin Tabelnya itu adalah data, misalnya berat badan anak yang 41 kilo sampai 45 kilo ada 3 orang, 46 sampai 50 kilo ada 7 orang, 51 sampai 55 kilo ada 8 orang, 56 sampai 60 kilo ada 10 orang, 61 sampai 65 ada 2 orang. Nah, bagaimana mencari modus? Tadi kita katakan bahwa modus adalah data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul itu yang seperti apa? Kamu bisa lihat frekuensi yang paling besar. Coba cek mana frekuensi paling besar. Iya, 10. Di antara 3, 7, 8, 10, 2, 10 adalah yang paling besar. Ini yang disebut dengan frekuensi modus. Nah, frekuensi sebelumnya yang mana? Yaitu angka 8. Ini frekuensi sebelum frekuensi modus. Sedangkan 2 ini adalah frekuensi sesudah frekuensi modus. Nah, untuk apa sih Bu Rani tulis ini? Untuk menentukan D1 dan D2. Nah, tadi D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modus itu 10. Frekuensi sebelumnya 8. Kamu cari selisihnya berapa? Iya, 2. Jadi, D1-nya adalah 10 kurang 8 yaitu 2. Nah, D2-nya kita baca. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Ini frekuensi modus, ini frekuensi sesudahnya angka 2. Ini. Maka D2 adalah 10 kurang 2 yaitu 8, betul. Nah, panjang kelas yang mana sih? Panjang kelas itu adalah angka 41 sampai 45 di kelas ini ada berapa? Coba hitung. 41, 42, 43, 44, 45. Oh, ada 5. Jadi, panjang kelasnya 5. Atau cara yang paling gampang adalah kamu lihat selisihnya ini semua. Masing-masing selisihnya 46 kurang 41, 5. 46 ke 51, 5. 51 ke 56, atau 56 kurang 51, 5. Nah, ini yang disebut dengan P, yaitu selisih batas bawah kelas 2 dengan batas bawah kelas pertama, atau selisih batas bawah kelas ketiga dikurangi batas bawah kelas kedua, atau selisih kelas atasnya, sama saja. Maka P-nya adalah 5. Nah, yang belum kita tahu adalah L-nya, L modus atau tepi bawah kelas modus, yang Ibu singkat biasanya lemot. Nah, tepi bawahnya, kita lihat tadi frekuensi modus adalah 10. Berarti ini yang disebut dengan kelas modus. Nah, kelas modus. Nah, yang disebut dengan tepi bawah itu apa? Ya, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi setengah. Oke? Nah, karena ini kelas modus dan batas bawahnya adalah 56, maka tepi bawahnya tinggal dikurang setengah. Oke? Berarti 56 dikurangi setengah. Jadi berapa? Iya, 55,5. Berarti L-nya adalah 55,5. Yuk, tinggal kita masukkan. Modus sama dengan
lemotnya adalah 56, tadi ini kelas modusnya 56, dikurangi setengah, karena tepi bawah itu batas bawah kurang setengah. 56 kurang setengah adalah 55 setengah, ditambah D1. D1 itu yang tadi ini 2, ya, 2. Per, ikuti per. D1 tambah D2. D1-nya 2 ditambah 8. Tulis 2 ditambah 8. Dikali P. P-nya adalah 5 gitu. Berarti ini 55 setengah ditambah 2 kali 5 adalah 10 per 2 tambah 8 adalah 10. Jadi 55 setengah ditambah 10 bagi 10 adalah 1. 55 setengah ditambah 1. Maka modusnya adalah betul 56 setengah. Aduh, mudah banget kan? Ya, 56 setengah kita cek. Apakah 56 setengah betul ada di antara tepi bawah sampai tepi atasnya? Betul. Berarti kalau ada di sini di antara kelas modus, berarti betul modusnya adalah 56,5. Nah, untuk soal berikutnya kita masuk ke histogram. Nah, jika sekarang Bu Rani memiliki histogram, ya. Histogramnya ini batang pertama frekuensinya 4. Jadi yang ke atas tuh frekuensi ya. Jadi kalau Bu Rani tulis di sini berarti ini frekuensi. Ya. Nah, frekuensi batang pertama adalah 4, batang kedua frekuensinya 10, ini 12, 8 dan 6. Sedangkan ini diketahui adalah tepi-tepi bawahnya. Jadi kalau ada koma-koma 5 biasanya itu adalah tepi-tepi bawahnya, ya. Pertanyaannya adalah berapakah modus histogram berikut, ya? Modusnya berapa? Nah, tadi kita tahu rumus modus adalah apa? Iya, lemot ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P panjang kelas, ya. Kamu harus cari apa? Iya, seperti definisi modus adalah frekuensi yang paling sering muncul atau yang paling besar, maka di sini kamu cari batang yang paling tinggi. Iya, yang ini. Berarti ini yang disebut dengan kelas modus. Nah, kalau kelas modus ini berarti frekuensi modus yang mana? Betul, ini frekuensi modus. Ini berarti frekuensi apa? Frekuensi sebelum kelas modus. Berarti yang ini frekuensi modus, ini frekuensi sesudah kelas modus. Nah, panjang kelasnya yang mana? Nah, panjang kelasnya tinggal kita lihat saja selisih tepi bawah masing-masing. Selisihnya masing-masing berapa? 3. Oke, berarti panjang kelasnya adalah 3. Nah, mari kita eksekusi. Lemot tepi bawah kelas modus. Karena kelas modus ada di sini nih, maka tepi bawahnya ya kita cari yang paling pinggir dari batang ini. Iya, 18 setengah. Maka ini 18 setengah. Ditambah D1 tadi adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, frekuensi modus 12, frekuensi sebelumnya 10. Selisihnya berapa? Iya, 12 kurang 10, 2, betul. D2, kita tulis ya D1-nya adalah 2. D1, 2. Ditambah D2. D2 adalah frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Frekuensi modus 12, frekuensi sesudahnya 8. Berarti selisihnya berapa? 12 kurang 8? Iya, 4. Betul. Berarti ini 4. Dikali panjang kelasnya, kita tahu tadi panjang kelasnya adalah 3. Betul. Oke, berarti ini 18 setengah ditambah 2 per 2 tambah 4 itu 6 dikali 3. Boleh dikalikan dulu baru dibagi, boleh dibagi dulu baru dikali. Sama saja karena perkalian dan pembagian setara. Tinggal mana yang lebih duluan, oke? Nah, boleh 3 dengan 6 berapa? Sama-sama bagi 3 ini 1, bagi 3 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1. Tambah 18 setengah? Iya, 19 setengah. Jadi modusnya adalah 19 setengah. Apakah betul 19 setengah ada di antara kelas modus ini? Iya, 19 setengah ada di antara 18 setengah sampai 21 setengah. Jadi betul. Nah, mau tahu ada yang sedikit lebih rumit sih, tapi Ibu yakin sih kamu bisa karena mudah banget. Kita ke soal yang satu lagi. Nah, Bu Rani punya soal seperti ini. Nah, histogramnya batang pertama 16, yang kedua 14 frekuensinya, yang batang ketiga frekuensinya 11, 9, dan 12. Tapi yang diketahui bukan tepi bawah, melainkan nilai tengah. Itu 32, 37, 42, 47, dan 52. Nah, sama sih sebenarnya, gampang aja. Modus itu kan data yang paling sering muncul. Cari aja batangnya yang paling tinggi, yaitu yang mana? Iya, yang paling depan nih. Ini yang disebut dengan kelas modus. Nah, berarti kalau kita lihat kelas modus, kita cari lemotnya. Tepi bawahnya yang mana? Lah, Bu, tepi bawah kan di sini. Betul. Nah, ini berapa? Aduh, kurang tahu, Bu. Kan nggak diketahui.
Nah, gampang. Kamu boleh cari tepi bawah di sini dulu deh. Ya, cara mencari tepi bawah di sini itu adalah jumlah nilai tengah yang berdekatan dibagi 2. Nih, berarti tepi bawahnya adalah 32 ditambah 37 dibagi 2. Jadi berapa? Iya, 69 dibagi 2 adalah 34,5. Betul. Nah, berarti ini 34,5. Nah, kita lihat panjang kelasnya. Panjang kelas tuh yang mana sih? Kalau tadi antar tepi bawah, ini juga sama. Panjang kelas itu antar nilai tengah. Nah, selisih-selisihnya berapa? Betul 5. 37 ke 42 itu 5. 42 ke 47 5. Maka panjang kelasnya 5. Sehingga karena panjang kelasnya 5, kalau tepi bawah di sini adalah 34,5, ke sini berarti harus selisihnya 5. Berarti kurang 5. Berapa? Iya, kurang 5 berarti berapa di sini? Iya, 29,5. Betul. Nah, tepi bawah di sini tinggal kamu tambah 5 lagi dari sini. 39,5. Tepi bawah di sini? Iya, 44,5 dan seterusnya gitu. Paham ya? Jadi, cara pertama cari tepi bawahnya. Kalau kamu nggak tahu di sini tepi bawahnya, kamu bisa cari tahu tepi bawah dari kelas ini. Yaitu tinggal jumlahkan yang berdekatan dibagi 2. Jadi nilai tengah yang berdekatan jumlahkan bagi 2. Itulah tepi bawah di antaranya. Di antara nilai tengah tersebut. Nah, berarti tepi bawah berikutnya atau sebelumnya tinggal kamu kurangi 5 sesuai dengan panjang kelasnya. Gitu ya. Oke, berarti tepi bawah kelas modus adalah iya 29,5. Oke. 29,5 ditambah D1. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Karena di sini kelas modus, maka frekuensi modus adalah yang ini. Betul. Nah, frekuensi sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Berarti frekuensi sebelumnya kita anggap 0. Frekuensi sesudahnya ada nggak? Ada, yaitu 14. Inilah frekuensi sesudahnya. Sehingga D1-nya adalah 16 dikurangi 0. Berapa? Betul, 16. Gampang. Oke, D1-nya 16 ditambah D2. D2, frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. 16 kurang 14? Betul, 2. Kita tulis 2. Kali panjang kelasnya adalah selisih antar nilai tengah atau selisih antar tepi bawah. Sama saja. Itu berapa selisihnya? Iya, 5. Oke, dengan demikian modus sama dengan 29,5 ditambah 16 kali 5. 80. Boleh dibagi 16 tambah 2, 18. Oke, dibagi saja. 29,5. 80 bagi 18. Bu, bisa disederhanakan, Bu. Oke, bagi berapa? Oke, bagi 2 boleh. Bagi 2, 40. Bagi 2, 9. 40 dibagi 9 bisanya 4. Betul. Sisa 44 kali 9, 36. 40 kurang 36, 4. 40 bagi 9, 4 lagi. 4. Oke, 4,44. Berarti karena di sini 2 di belakang koma, ini juga kita 2 di belakang koma. 0 tambah 4 adalah 4. 5 tambah 4 adalah 9. 9 tambah 4 adalah 13, simpan 1. 1 tambah 2 adalah 33. Maka modusnya adalah 33,94. Kita cek. Apakah 33,94 ada di antara 29,5 sampai 34,5? Iya, betul. Jadi jawabannya pasti benar. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang modus data kelompok. Untuk selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang median data kelompok. Sampai jumpa, bye.